Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau malam, tergantung teman-teman melihat video ini. Kali ini kita sudah pertemuan ke-10 ya, ke-9 atau ke-10 ya, mengenai knowledge ya atau pengetahuan. Nah ini masih serangkaian pembahasan mengenai psikologi kognitif ya teman-teman ya. Jadi setelah memori ya, minggu lalu udah tiga minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai memori, kemudian bagaimana sih kita ya setelah kita tahu bagaimana proses sensasi, proses atensi, proses memori, kemudian kita membentuk sebuah pengetahuan ya, membentuk sebuah knowledge untuk kita gunakan sehari-hari. Oke. Nah, pertanyaan pertama saya mungkin bisa wondering ya, teman-teman juga bisa wondering bagaimana sih kita tahu ya informasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Bagaimana ketika orang menanyakan nama kita tahu. Bagaimana ketika kita harus mengisi identitas ya dalam hal konteks apapun, kita tahu tuh. Kita tahu nama kita dengan lengkap, cara penulisannya juga bagaimana, kita tahu alamat kita di mana, kita tahu siapa nama orang tua kita, tanggal lahir kita, kemudian kita tahu bagaimana cara mengendarai kendaraan, bagaimana mengoperasikan komputer, laptop dan lain handphone dan lain-lain. Nah, ketika proses mengetahui inilah disebut dengan pengetahuan ya. Jadi tanpa adanya pengetahuan kita nggak mampu nih untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, jadi kalau menurut KBBI sebenarnya pengetahuan itu berawal dari kata tahu ya. Tahu atau mengetahui. Jadi kita mengetahui suatu informasi berdasarkan apa? Sebelumnya ada proses belajar. Proses belajar itu dengan melihat, mengalami, mengamati, dan lain-lain. Jadi pengetahuan itu harus ada proses belajarnya. Jadi kita harus dilalui oleh proses belajar. Walaupun hanya melihat ya, dari sekedar melihat, kemudian kita rekam dalam memori, kemudian kita gunakan kembali, nah itu bisa jadi pengetahuan ya. Nah, pengetahuan juga dapat bertambah teman-teman. Dari apa? Dari proses belajar. Jadi intinya itu adalah sebelum ada pengetahuan pasti ada proses belajar dulu yang kita lalui ya. Oke. Nah, kadang-kadang bagaimana sih kita mengkomunikasikan pengetahuan ya? Jadi coba teman-teman berpikir ya, kira-kira kalau misalnya saya bilang kata pizza ya, apa yang muncul pertama kali? Katanya ya, sebuah kata PIZZA atau sebuah bentuk ya, bentuk si bulatan pizza itu gitu ya. Misalnya saya bilang psikologi, apa di benak teman-teman yang langsung pop up gitu? Apa katanya PSIKOLOGI atau apa gambar gitu ya dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya ya kalau kita ngomongin pengetahuan ya, eh jadi kalau kita ngomongin pengetahuan teman-teman, pengetahuan itu ada dua ya, ada dua. Kadang kita bisa menggambarkan suatu informasi itu dalam bentuk gambaran ya, misal kayak pizza, jeruk, gitu hal-hal itu kan kita misalnya kita disampaikan kan kita pasti pop up-nya adalah bentuknya ya, bentuknya bukan katanya. Mungkin jarang sih orang yang misalnya kita bilang jeruk itu dia menggambarkannya adalah katanya. Tetapi kalau misalnya kayak COVID, psikologi, apa hal-hal yang abstrak pasti berupa kata-katanya ya. Apa sih meaningnya? Apa maksud dibalik kata tersebut ya? Jadi dalam mengkomunikasikan pengetahuan itu ada dua ya. Jadi bisa melalui kata, bisa melalui bentuknya atau gambarnya ya. Oke. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengetahui ya bagaimana pengetahuan itu kita atur. Jadi kita pasti ada proses belajar ya teman-teman. Kita melihat, mengamati, mengalami informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Tetapi bagaimana sih kita mengaturnya? Jadi kan apa ya, proses kognitif kita ini kan harus diatur ya, sehingga kita bisa menggunakannya dengan tepat. Seperti minggu lalu deh teman-teman UTS ya. Teman-teman mendapatkan informasi banyak dari saya. Kemudian mendapatkan informasi banyak juga dari teman-teman mengulas kembali materi-materi dari saya. Kemudian saya kasih tuh stimulus ya, stimulus soal-soal UTS di BOC. Nah, kemudian kognitif kalian kan mengatur ya, mengatur kapan digunakannya nih. Oh, ada materi tentang atensi nih.
Oh, berarti di sini nih saya gunakan pengetahuan saya tentang atensi. Oh, ini materi tentang memori nih, berarti saya menggunakannya di sini. Nah, itu bagaimana sih ya prosesnya ya? Kita lihat ya. Nah, ada dua teman-teman. Ini mungkin kalau pas waktu kita ngomongin memori juga udah sempat disinggung ya. Jadi ada yang sifatnya deklaratif, ada yang sifatnya prosedural. Jadi ini mirip sekali dengan memori. Jadi pengetahuan deklaratif fungsinya adalah describing. Describing itu adalah menjelaskan. Menjelaskan apa? Fakta-fakta, hal-hal informasi, dan lain-lainnya. Jadi bentuknya adalah sebuah informasi verbal yang mana kita ketika kita ditanyakan kita menjelaskan ya, menjelaskan suatu informasi. Misalnya contohnya terkait dengan bersepeda ya. Nah, bersepeda kalau misalnya pakai pengetahuan deklaratif, berarti kita menjelaskan bersepeda itu apa sih, gitu ya. Oh, bersepeda itu adalah sebuah proses, kita mengayuh, kemudian menyimbangkan diri di atas sepeda, kemudian terdiri dari ada pedal, ada rem, ada pengayuhnya dan lain-lain ya. Itu deklaratif. Kemudian ada pengetahuan yang sifatnya prosedural. Ini kalau deklaratif itu describing, menjelaskan, kalau prosedural ini adalah doing atau melakukan. Jadi kan sesuai dengan namanya prosedur. Jadi pasti ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya. Kalau kita ngomongin sepeda, bukan lagi menjelaskan sepedanya itu apa, tetapi kita langsung proses ya, proses doingnya bahwa oke, pertama adalah saya harus duduk di kursinya, pegang stangnya, kemudian kaki saya di pengayuhnya, kemudian saya harus menyimbangkan tubuh saya dan lain-lain. Nah, itu adalah pengetahuan prosedural. Ya, jadi itu perbedaannya. Nah, ini penjelasan lebih jelas ya teman-teman ya. Kalau misalnya deklaratif, ini adalah pengetahuan deklaratif. Contohnya misalnya kita kalau melihat jeruk, ya kita lihat apa warnanya, ya berapa jumlahnya, apa tipenya, dia itu ada bijinya atau enggak, dan lain-lain. Nah, ini adalah pengetahuan deklaratif. Nah, ada dua hal penting teman-teman dalam melakukan pengetahuan deklaratif. Karena deklaratif ini adalah sifatnya describing tadi ya, menjelaskan, sehingga kita butuh adanya konsep ya, konsep dan kategori. Jadi konsep dan kategori ini membantu kita untuk mengatur informasi-informasi yang ada di lingkungan kita. Kita tahu ya bahwa informasi itu banyak sekali yang ada di lingkungan kita, sehingga kita membutuhkan untuk membuat konsep. Jadi kita masukkan ke dalam kategori-kategori. Jadi misalnya nih ya, konsep itu kan sebuah ide ya, ide terhadap suatu yang menyediakan suatu makna atau arti. Jadi misalnya contohnya ada tulisan 3, ya berarti kita bisa membuat konsep bahwa oh itu adalah bilangan 3. Ya, bilangan yang sifatnya 3. Nah, kemudian si 3 ini kita masukkan ke kategori. Kategori apa sih? Oh, dia adalah masuk ke kategori angka. Ya, jadi nanti dia digabungin nih sama angka 2, 1, 5 dan lain-lain ya. Atau misalnya apel gitu ya, apel. Oh, dia masuk apel itu konsep kategorinya adalah buah-buahan. Nah, misalnya contohnya di sini ya. Jadi konsep itu adalah ini teman-teman, misalnya buah jeruk, pisang, pir, stroberi dan lain-lain. Itu adalah konsep. Kategorinya apa? Kategorinya adalah buah. Jadi kita tahu bahwa kita mengelompokkan ketika ada informasi, kita mengelompokkan. Atau misalnya contohnya, teman-teman lagi belajar tentang proses memori ya. Proses memori itu adalah bla 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 bla. Kemudian teman-teman mengkategorikan, oh ini adalah pembahasan di psikologi kognitif. Jadi memori, atensi, pengetahuan dan lain-lain itu adalah konsep. Nah, supaya memudahkan otak kita untuk mengorganisasi si ilmu ini, kita masukkan bahwa oh itu adalah masuk ke kategori psikologi kognitif, gitu ya. Oke. Nah, konsep itu terbagi menjadi 2 teman-teman. Ada yang sifatnya natural, ya, secara alami dikelompokkannya. Ada yang sifatnya artefak. Artefak itu adalah kita buat. Jadi manusia yang membuat pengkelompokannya, gitu ya. Nah, kalau konsep sifatnya lebih stabil dan itu bisa jadi berbeda ya antar orang. Jadi basic levelnya itu bisa berbeda-beda teman-teman. Misalnya contohnya ya, semua orang melihat gambar 2 apel nih ya yang ada di kiri ini. Nah, ada mungkin orang A bilang ini adalah apel gitu ya. Jadi basic levelnya dia bilang konsepnya ini adalah apel. Ada yang bilang bahwa oh itu apel yang warnanya merah gitu ya, dia lebih detail. Atau ada orang yang bilang oh itu adalah apel Fuji namanya. Ya mungkin yang tahu jenis apel. Jadi konsep itu
berbeda-beda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan pengalaman, pengetahuan sebelumnya, gitu ya. Jenis ekspertisnya. Jadi misalnya memang ekspertis di bidang apel, dia jadi tahu itu adalah jenis apel. Atau misal orang awam ya udah dia bilang apel aja gitu ya. Atau misalnya anak-anak ya dia misalnya yang belum tahu konsep warna ya dia cuma bilang apel aja gitu ya. Jadi konsep itu dia basic levelnya berbeda-beda ya teman-teman ya. Oke. Kemudian setelah kita tahu konsep-konsep tadi, bagaimana kita memasukkan ke kategori? Nggak mudah ya. Misalnya tadi ya kita bilang bahwa oh ada beberapa jenis buah masuknya ke kategori buah. Itu mudah ya. Tetapi dalam prosesnya itu tidak semudah itu teman-teman. Jadi bagaimana kita menentukan ya suatu informasi, suatu objek itu masuk ke dalam kategori yang mana? Dilihat dari tiga teori. Ada feature based theory, ya, ada prototype teori, ada yang sintesis atau penggabungan. Kalau future based theory ini biasanya dia melihat si konsep ini menjelaskan kategori. Jadi konsep-konsep ini akan menjelaskan kategori. Contohnya misalnya ya, psikolog anak ya, misalnya lulusan S1 psikologi, lulusan S2 psikologi klinis anak. Nah, jika tidak memenuhi salah satu, maka konsep tersebut tidak akan bisa menjelaskan kategori. Jadi kategorinya kan psikolog anak ya. Nah, si konsep-konsep ini kan lulus S1, lulus S2 gitu ya. Misalnya dia punya STR gitu ya, punya SIPP, surat izin praktek psikologi dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya tidak memenuhi, misalnya tidak ada salah satunya, misalnya dia nggak lulus S2 Magister ya, berarti ya dia nggak bisa dikatakan dia adalah seorang psikolog anak gitu ya. Misalnya contoh lain, misalnya istri wanita menikah misalnya dewasa mungkin sekarang jadi ini ya. Kalau misalnya pernikahan dini kan tetap jadi istri ya. Nah misalnya dia wanita aja tanpa dia menikah ya nggak bisa dikatakan dia istri ya gitu. Nah ini adalah future based. Jadi si konsep-konsep tadi menjelaskan kategori ya. Tetapi tidak semua kata ya yang bisa dijelaskan menggunakan teori ini. Misalnya kayak games ya susah ya karena nggak semua games itu menyenangkan misalnya ya. Ada games yang bisa dimainkan sendiri, ada yang bisa dimainkan rame-rame, ada disesuaikan dengan usianya. Jadi agak sulit kalau misalnya beberapa konsep ya, beberapa kategori dijelaskan menggunakan feature based theory ini. Nah, sehingga pakai apa dong? Nah, ada yang kedua nih namanya prototype. Jadi prototype ini lebih kepada beberapa karakteristik aja, jadi nggak mutlak ya. Kalau tadi si feature based itu kan mutlak ya, mutlak harus ada. Nah, misalnya kayak games, oh ya biasanya bisa menyenangkan, bisa dimainkan oleh satu atau dua orang atau lebih bahkan, tantangannya beda-beda, usianya beda-beda. Jadi tidak semua games itu ya harus menyenangkan gitu. Jadi karakteristiknya aja. Misal kayak burung ya, biasanya sih punya sayap gitu, tapi nggak semua burung bisa punya sayap ya. Atau misalnya burung ya bisa terbang, tapi nggak semua burung bisa terbang. Ada burung yang nggak bisa terbang gitu ya, warnanya beda-beda, bentuk paruhnya beda-beda. Begitu ya, ini namanya prototype teori. Jadi dia lebih ngelihat karakteristiknya aja. Lalu ini adalah sintesis ya. Jadi setiap kategori memiliki prototype, jadi ada core-nya, tetapi dia juga bisa ada sifat pendukungnya. Ada dua ya. Jadi misalnya pencuri ya, core-nya apa ya? Dia mengambil barang milik orang lain. Jadi harus ada mengambil barang yang bukan milik dia gitu ya, milik orang lain tanpa persetujuan. Tetapi apa prototipe lainnya apa? Misalnya pencuri itu kan identik dengan mukanya sangar misalnya, atau dia pakai penutup wajah gitu, membawa senjata tajam dan lain-lain. Tapi kan belum tentu ya pencuri itu membawa senjata tajam. Kadang malah nggak bawa apa-apa ya. Oke, itu adalah tiga teorinya ya. Oke. Nah, dalam pembahasan mengenai pengetahuan deklaratif, selain kita ngomongin konsep dan kategori, ada juga yang namanya skema dan skrip ya. Jadi tadi kan konsep itu kan bagian dari kategori ya. Kemudian bagaimana sih konsep ini dimasukkan ke dalam kategori itu kita menggunakan tiga teori tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih kita mengatur banyaknya konsep yang ada di dalam pikiran kita. Nah, tadi kalau kita salah satunya kan kita sekarang ngomongin konsep ya. Kalau tadi kan bagaimana sih kita mengatur pengetahuan itu kita menggunakan konsep dan kategori. Nah, sekarang bagaimana kita mengatur konsep yang banyak? Kita menggunakan skema. Jadi skema itu adalah kerangka berpikir ya. Kerangka berpikir yang membantu kita mengatur pengetahuan. Jadi skema itu membuat struktur teman-teman ya, struktur terhadap makna-makna dari si
konsep-konsep yang ada. Jadi misalnya contohnya skema dari dapur ya. Ketika kita ngomongin dapur, kita tahu tuh ada konsep apa saja yang ada di dapur. Gitu ya. Nah, jadi membantu kita mengorganisir ya, si konsep-konsep ini ya. Oke. Nah, ada tipe-tipe skema teman-teman, misalnya kalau skema orang ya, individu itu ya biasanya kita melihat bagaimana perilakunya, bagaimana penampilannya, kepribadiannya, preferensinya gitu ya. Nah, ini biasanya skema orang. Skema sosial apa? Biasanya misalnya bagaimana sih interaksinya, saling menghargai dan lain-lainnya. Kalau misalnya skema diri bagaimana gitu ya. Kita bisa melihat skema diri kita apa sih orangnya, misalnya kita itu adalah, kalau saya misalnya saya adalah seorang dosen, seorang ibu, kemudian saya misalnya suka mengajar, favorit makanan saya apa, favorit warna saya apa, dan lain-lain ya. Kalau misalnya skema acara apa nih, bagaimana profesionalismenya gitu ya, bagaimana tata cara berinteraksi gitu dan lain-lain ya. Nah, ini adalah tipe-tipe skema. Jadi skema itu membantu kita ya untuk mengorganisir konsep-konsep yang ada. Nah, kalau ini ada juga nih skrip ya. Skrip ini terdiri dari informasi mengenai susunan kejadian. Jadi ya hampir mirip ya kayak skrip. Jadi biasanya ada props-nya apa, role-nya apa, biasanya ada kondisi apa saja sih, scene-scene yang ada apa, hasilnya apa. Jadi ini biasanya membantu kita ya teman-teman ya, membantu kita untuk menilai suatu situasi dengan menggunakan skrip ini ya. Nah, ini biasanya kan karena terlalu banyak informasi yang ada ya, konsep-konsep yang ada dalam suatu skema, jadi kita memasukkannya gitu ya ke dalam sub-sub tema, yaitu dinamakan sub-sub skema yang dinamakan dengan skrip gitu. Oke ya. Nah, itu adalah pengetahuan deklaratif. Sekarang yang kedua, kita masuk ke pengetahuan prosedural. Kalau tadi deklaratif itu adalah describing ya, menjelaskan, prosedural ini adalah doing ya, melakukan. Jadi kalau kita ngomongin jeruk, kalau deklaratif lebih ke warnanya dan lain-lain, kalau ini adalah bagaimana ya membuat, misalnya di sini adalah es jeruk gitu atau jus jeruk ya. Nah, bagaimana terbentuknya pengetahuan prosedural? Biasanya didapat dari praktek kita dengan cara apa? Mengimplementasikan prosedur. Jadi nggak hanya cuma membaca gitu ya, mendengar, mendapatkan, melihat, tetapi kita harus melakukan langsung ya. Ada sebuah kegiatan yang kita lakukan. Jadi ketika pengetahuan prosedural sudah terbentuk ya, maka kebanyakan itu kita sulit untuk menjelaskan step by step-nya ya, step by step-nya. Kenapa? Karena sudah terbiasa melakukan suatu kegiatan ya, gitu. Nah, ini adalah perbedaan teman-teman. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan diskusi ya, atau bahan diskusi, misalnya diskusi mandiri lah ya. Teman-teman mencoba untuk mencari apa sih hubungannya ya antara pengetahuan dan intelijensi. Apakah semakin tinggi pengetahuan maka intelijensi juga semakin tinggi gitu ya, atau ada perbedaan yang menyeluruh. Jadi sebenarnya sedikit saja, mungkin ini teman-teman bisa membaca lagi ya, membaca atau mencari tahu bahwa salah satu komponen untuk menilai atau mengukur intelijensi itu adalah knowledge. Jadi kalau kita lihat tes intelijensi itu pasti ada tahapan knowledge-nya ya, tahapan pengetahuan. Jadi memang tidak semata-mata knowledge itu pasti knowledge adalah intelijensi, bukan seperti itu, tetapi knowledge adalah bagian dari salah satu untuk mengukur intelijensi, gitu ya. Baik, terima kasih. Saya cukupkan ya penjelasan pertemuan mengenai pengetahuan. Insya Allah kita akan bertemu setelah Lebaran ya. Oke, selamat Idul Fitri dan selamat berlibur teman-teman.